من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan tentang tauhid yang tertinggi, yang dengan tauhid ini insyaallah orang lulus dari tauhid yang dua, yaitu tauhid apa kemarin? Asma wa sifat. Kemarin sudah kita bahas, ada dua ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, ahli sunnah, tetapi beliau berdua sedikit tergelincir dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ini menunjukkan bahwa tauhid asma wa sifat adalah tauhid yang sangat tinggi, sehingga orang yang benar tauhid asma wa sifatnya, otomatis rububiyahnya dan uluhiyahnya benar. Prinsip tauhid asma wa sifat adalah isbat. Banyak dari kita terkena syubhat Jahmiyah yang di negeri kita ini masuk ke dalam Asy'ariyah. Apa? Terlalu banyak nafi. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah nafi sedikit sekali, menafikan sifat Allah sedikit sekali. Nafi antum tahu ya? Dinafikan. Apa dinafikan? Menafikan. Ya. Nafi. Tidak. Ditiadakan. Dihilangkan. Menafikan, meniadakan. Antum tahu rukun la ilaha illallah ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Apa nafi tadi? Meniadakan. Isbat menetapkan. Oleh karena itu orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, enggak sah. Allah Tuhanku, enggak sah. Ya. Belum dianggap masuk Islam. Kenapa? Hanya menetapkan, tidak ada nafinya. Harus nafi dulu. Apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah, baru sah. Maka orang yang mengatakan Allahu ilah, al-ilahu Allah, Allah adalah ilah, Tuhan, Tuhan adalah Allah, tidak sah. Harus ada nafinya, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, saya ingin memahamkan antum apa itu nafi. Nah, setelah antum faham apa itu nafi, maka antum harus tahu bahwa sifat nafi Allah sedikit. Allah bersifat dengan kalimat tidak itu sedikit. Mari kita hitung. Allah tidak apa? Nah, Allah tidak tidur. Ada di dalam ayat kursi. Apalagi? Ya, Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apalagi? Ya kalau itu otomatis ya. Otomatis ya. Tetapi kan nggak ada di ayat. Allah tidak mati, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak nikah. Betul, tapi kan nggak ada dalam Al-Quran. Maksud saya yang ada.
Ya. Allah tidak tidur, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Sedikit. Sedikit. Saya kira mungkin 5-6 lah ya. Sedikit sekali. Gitu. Yang banyak isbat. Ya. Allah alim, Allah kabir, Allah basir, Allah azim. Banyak sekali. Allah besar, Allah agung, Allah mulia, Allah cemburu, Allah senang, Allah tertawa, Allah murka. Ini penetapan. Penetapan. Ya, yang tidak sedikit. Nah, antum lihat pelajaran ilmu kalam. Pelajaran akidah di Sanawiyah, Aliyah, apalagi di IAIN, banyak tidaknya. Banyak sekali tidaknya. Ya. Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan zat, Allah tidak, Allah. Banyak tidaknya. Padahal Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah tidak sedikit. Yang banyak isbatnya. Ya. Apalagi Jahmiyah, tidak semua. Sering saya sampaikan di majelis ini. Menurut faham Jahmiyah bahwa Allah tidak di atas. Oh, berarti di bawah. Tidak juga. Nah, ini di atas tidak, di bawah tidak. Oh, berarti di tengah-tengah dong. Tidak. Ya, di atas tidak, di bawah tidak, di tengah-tengah tidak, di kiri tidak, di kanan tidak, di depan tidak, di belakang tidak. Tidak semua. Seluruh sifat untuk Allah ditiadakan oleh Jahmiyah. Maka para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Jahmiyah kafir. Bagaimana menyembah Tuhan Allah yang maha mulia, yaitu Allah yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak besar, tidak kecil, tidak sedang, tidak melihat, tidak buta, tidak mendengar, tidak tuli, tidak semua. Nah, sementara Al-Quran dan Sunnah justru yang terbanyak itu menetapkan, bukan meniadakan. Ya, ini tauhid asma wa sifat. Yang jelas saja penetapan sifat Allah yang sudah sangat jelas dan kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah minimal 99. Itu minimal. Ya. Karena itu adalah nama, saya ulang-ulang di majelis ini, seluruh nama Allah otomatis sifat Allah. Sifat Allah belum tentu nama Allah. Ini kaidah besar. Ya. Berarti sifat Allah ratusan, mungkin ribuan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Aku memohon dengan nama yang telah engkau ajarkan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan aku meminta dengan namamu yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Jadi ada nama-nama Allah yang diajarkan kepada Nabi Musa, tidak diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Nama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Nama yang tidak diajarkan kepada seluruh manusia termasuk para nabi dan rasul. Istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Berarti ribuan nama Allah, mungkin jutaan, gak ada yang tahu. Bahkan malaikat tidak tahu karena disembunyikan, dirahasiakan. Ya. Nah, beliau mengajak kita untuk membahas bagaimana sifat-sifat menyimpang, perbuatan menyimpang dari sifat-sifat Allah. Di antaranya, dan ini sangat besar, apa? At-ta'til. Salah satu penyimpangan dalam asma wa sifat adalah at-ta'til. Attala yu'attilu ta'tilan, sama dengan nafi, mirip-mirip nafi, meniadakan. Ini penyimpangan besar. Bahkan sampai besarnya penyimpangan ini, beliau mengatakan hadza qaulu Fir'aun. Ta'til itu sifat peniadaan Fir'aun. Sifat Fir'aun terhadap Allah itu ta'til, meniadakan. Allah itu tidak ada, tidak begini, tidak.
Maka orang yang mentaktil sifat-sifat Allah, oleh beliau dikatakan mengikuti sifat-sifat Fir'aun. Waliyadzubillah. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak pernah marah, Allah tidak pernah senang, Allah tidak cemburu, Allah tidak, ini mengikuti jejak langkah Fir'aun. Ya. Ini hal yang sangat besar, penyimpangan di dalam tauhid asma wa sifat, at-ta'til. Maka jangan pernah kita mentaktil. Mentaktil itu meniadakan. Ya. Yang kedua, yang juga sesat adalah tahrif. At-tahrif. Apa tahrif? Merubah. Merubah. Ya. Siapa yang melakukan tahrif? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Ahlul Kitab Nasara. Allah mengatakan aku tidak beranak. Tapi mereka mengatakan Allah mempunyai anak bernama Isa. Dalam bahasa Ibrani, Yeshu. Akhirnya sampai hari ini disebut sebagai Yesus. Dari Isa. Nama yang hak yang ada dalam Al-Quran, Isa. Tapi orang-orang Al-Yahud menyebut sebagai Yeshu. Jelas ini, tahrif. Allah bilang begini, dia bilang begini. Ini sifatnya orang-orang Nasrani. Dan ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Apa kata Allah tentang arsy? Di mana Allah berada? Apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di arsy. Allah berada di arsy. Setidaknya ada 7 ayat dalam Al-Quran. Puluhan hadis Nabi yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah berada di satu tempat, tempat terbesar di jagat raya ini. Berulang kali saya bandingkan di hadapan antum, cincin, padang pasir, cincin, padang pasir. Kecil sekali dunia ini dibanding dengan kursi Allah. Dan kursi Allah itu kecil sekali dibanding dengan arsy Allah, makhluk terbesar. Di atas arsy itulah Allah berada. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Lihat, hari ini saudara-saudara kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Tahrif. Mengikuti jejak langkah orang Nasara. Allah bilang aku bersemayam di arsy, aku berada di atas arsy. Itu ucapan Nabi, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, seluruh a'immah. Dan tidak ada perbedaan dari mulai zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mulai muncul bahwa Allah tidak berada di arsy kira-kira 300 tahun setelah Nabi wafat. Ya. Sebelumnya sepakat kaum muslimin, seluruh para nabi dan rasul, bahwa Allah berada di satu tempat yang paling mulia, yaitu arsy. Lihat hari ini kaum muslimin mengatakan Allah ada di mana-mana. At-tahrif. Dirubah. Allah bilang begini, kita tidak bilang begini. Allah bilang apa, kita bilang apa. Itu at-tahrif. Ya. Walaupun lebih rendah dari ta'til, tapi jelas dua-duanya sama-sama sesat. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa? Takwil. Takwil ini pun batil. Apa takwil? Allah bilang apa, maksudnya apa, diplesetkan maksudnya. Allah bilang bersemayam. Orang Arab tahu istawa itu apa. Orang Arab tahu. Tidak ada perselisihan. Istawa, berada, bertempat. Bahasa kita bersemayam. Ya. Semua orang tahu istawa itu apa. Nah, ini ditakwil oleh sebagian kaum muslimin yang terkena syubhat falasifah, ahlul kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah. Istawa ditafsirkan, ditakwilkan, dirubah menjadi istaula, menguasai.
Jadi Allah istawa di atas arsy, maksud mereka Allah menguasai arsy. Berarti kalau Allah menguasai arsy, Allah tidak menguasai bumi, tidak menguasai langit. Kan otomatis begitu kan? Allah menguasai arsy. Berarti Allah tidak menguasai bumi kan? Karena bumi bukan arsy, arsy bukan bumi. Tentu kalimat batin. Allah menguasai seluruh jagat raya alam semesta. Seluruh makhluk adalah kekuasaan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Kenapa hanya dikatakan Allah menguasai arsy? Maka istawa diterjemahkan dengan istaula, ini batil min abtalil batil, sebatil-batil ucapan. Ya, dan ini tua, bukan sekarang. Sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun lebih, menafsirkan istawa dengan istaula. Ya. Sama dengan mentakwil kedua tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Ya. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Jawab. Dengan kedua tangan. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Kedua tangan Allah, jelas. Ya. Maka wajib kita katakan persis seperti apa yang Allah katakan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini ditakwil oleh mereka. Tangan yang dimaksud kekuasaan. Ya. Seandainya betul bahwa tangan adalah kekuasaan, berarti Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya. Kira-kira iblis bisa jawab nggak? Kira-kira iblis bisa bantah nggak? Bisa. Bisa. Akan dibalikkan oleh iblis. Ya. Kan Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam karena apa? Kata Allah tadi. Karena Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Nggak ada makhluk yang diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung, nggak ada. Langit, gunung, semua kan kun fayakun. Ya, cukup dengan ucapan kun, jadilah. Adapun Adam tidak. Dengan kedua tangan Allah yang mulia, kita nggak tahu seperti apa prosesnya, teknisnya, wallahu alam. Yang penting kita yakini bahwa Adam satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan oleh kedua tangan Allah. Maka Adam adalah makhluk Allah yang paling indah, paling bagus. Tidak ada yang seindah sebagus Adam alaihi salatu wassalam. Maka gunung, langit, binatang, jin, semuanya kalah dengan keindahan rupa, fisik, jasad Adam. Ya. Bahkan manusia tidak ada yang seindah Adam. Ya. Ganteng setampan Adam. Sempurna tubuh Adam. Nah, Nabi Yusuf separuhnya. Maka Nabi mengatakan Allah memberikan ketampanan kepada Yusuf separuh ketampanan. Maksudnya separuh dari ketampanan Adam. Ya, karena Adam luar biasa, langsung diciptakan oleh kedua tangan Allah. Maka Allah katakan, wajar engkau sujud kepada Adam, karena Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Ya. Nah, sekali lagi, seandainya yang dimaksud oleh Allah tangan adalah kekuasaan, tentu iblis tahu, ya kan? Nah, kira-kira apa jawab iblis? Kan iblis nggak mau, ya. Dan nggak maunya iblis bukan karena yang saya maksud ini, ya. Iblis tidak mau karena apa? Karena Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Ya, ini kias farik, kiasnya iblis. Seandainya iblis memahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bahwa tangan yang dimaksud adalah kekuasaan, tinggal balikin. Bukankah engkau menciptakan aku juga dengan kekuasaanmu, ya Allah? Nah, kan begitu. Ya. Adam diciptakan dengan kekuasaan Allah. Aku iblis diciptakan dengan apa, ya Allah? Kan kekuasaan engkau juga. Kenapa disuruh sujud? Jawaban ini tidak keluar dari mulut iblis. Kenapa? Iblis paham bahwa Adam betul-betul diciptakan dengan kedua tangan Allah. Jibril tahu, iblis tahu, para malaikat tahu bahwa kedua tangan Allah yang mulia telah dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Maka iblis nggak bisa jawab dari sisi itu. Iblis menjawabnya dari sisi lain, yaitu tanah dan api itu.
Ya, inilah takwil batil. Seluruh takwilan tentang Allah batil. Walaupun takwil tidak semuanya batil, tetapi takwilan tentang Allah semuanya batil. Ya. Mati, yakin ditakwil dengan mati, ini takwil yang hak. Takwil yang hak. Tapi takwil tentang Allah semuanya batil. Tinggal 5 menit kita sisakan untuk soal jawab. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Mengenai bahwa malaikat itu protes ketika ciptaan Adam, bahwa itu adalah makhluk yang membuat kerusakan seperti itu. Nah, apakah sebelum Nabi Adam itu pernah diciptakan makhluk sejenis manusia? Apa penjelasannya? Perlu diluruskan bahwa malaikat tidak protes. Malaikat tidak protes, karena tidak ada malaikat yang protes. Karena protes itu kan sebuah keburukan, ya. Seluruh malaikat sami'na wa ata'na terhadap Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat hanya bertanya. Malaikat hanya bertanya. Ya. Kenapa engkau ciptakan Adam yang barangkali akan mengikuti pendahulunya? Pendahulunya adalah jan dari bangsa jin yang pernah ada di muka bumi sebelum Adam diciptakan. Itu ada bangsa yang bernama jan dari bangsa jin. Itu berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Nah, malaikat dengan ilmunya menduga, siapa tahu Adam dan anak cucunya seperti yang lalu, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya. Lalu malaikat menyatakan bahwa kami bertasbih untuk engkau, kami menyembah engkau, dan seterusnya. Ya. Jadi ketidaktahuan malaikat, maka bertanya. Dari siyak susunan bahasa Arab yang ada di surat Al-Baqarah itu menunjukkan malaikat tidak protes, tetapi bertanya. Ya. Kenapa malaikat bertanya seperti itu? Karena melihat sebelumnya. Karena jan dari bangsa jin yang pernah ada di muka bumi ini, ya berbuat kerusakan dan menemukan darah. Mungkin Adam juga nggak jauh beda. Gitu. Dan ada riwayat yang masih diperselisihkan, malaikat merasa malu dan salah saat Ibrahim siap menyembelih Ismail. Ismail siap disembelih oleh Ibrahim, ayahnya, demi taat kepada Allah. Ya, Allah mengingatkan, bukankah aku katakan bahwa aku lebih tahu? Ternyata luar biasa, ya kan? Dari anak cucu Adam ada orang-orang yang luar biasa, yaitu para nabi dan rasul. Yang berbuat kerusakan tentu banyak, tetapi ada para nabi dan rasul, manusia-manusia yang sangat luar biasa di dalam taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang perintah sujudnya. Kenapa yang dalam Quran itu disebutkan bahwa ikulna Lil malaikati sujudu. Nah, di sini apakah iblis itu termasuk malaikat atau seperti apa? Bukan, bukan. Iblis itu termasuk jin. Ya. Wa kana minal jin. Kan jelas ayatnya. Iblis itu termasuk jenis jin. Fa fasaqa an amri rabbi. Yang berbuat fasik, durhaka kepada Allah. Jadi iblis bukan malaikat. Mungkin kita terkecoh dengan kaidah bahasa Arab, fasajadu illa iblis. Para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Kaidah bahasa Arab tidak sama dengan kaidah bahasa kita. Kalau mengikuti kaidah bahasa kita, mereka semua sujud, para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat, itu kaidah bahasa kita. Murid-murid semua masuk sekolah kecuali si Budi. Berarti Budi juga murid. Itu kaidah bahasa kita. Tapi bahasa Arab tidak. Ada istisna muttasil, ada yang tidak muttasil. Ini yang tidak muttasil. Ya. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab, murid-murid semua datang kecuali anjingnya. Anjing kan jelas bukan murid. Tapi kaidah ini dalam bahasa Arab ada. Walaupun mungkin aneh.
Karena memang bahasa itu dirasa aneh oleh bahasa lainnya. Ya. Nyuwun sewu kan, antum yang bukan orang Jawa kan aneh. Ya. Mosok mau lewat minta 1000, ya kan? Tapi itu kaidah bahasa Jawa. Kalau mau lewat minta 1000, ya. Ah, istilahnya nyuwun sewu. Artinya kan kita harus tunduk kepada kaidah bahasa yang bersangkutan. Ya. Jadi iblis bukan malaikat tapi jin. Saya kira waktu habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Antum kembali kerja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.